Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim, wallahu a'lamu bimuradih, wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selamanya ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebahagian kewajiban kita hidup di dunia ini, untuk melaksanakan tugas kita, yakni melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapat ampunan Allah, rahmat Allah, ridha Allah, dan pahala yang sangat besar yang Allah janjikan. Semoga kita semua di akhirat nanti dipertemukan dengan Rasulullah SAW, mendapat syafaat darinya, dan kita dimasukkan oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendapat kenikmatan yang abadi, dan kita bisa melihat zat Allah yang maha indah sebagai puncak kenikmatannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali kalim dari kitab Bulughul Maram, masih dalam judul Kitabul Janaiz. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah, dan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang, yanha telah melarang, anin na'i, dari na'i, yaitu mengabarkan atau memberitahukan matinya seseorang. Rawi telah meriwayatkan kepada di sini Ahmadu, Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa hasanahu, dan menghasankan hadis ini Imam Tirmidzi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui an-na'ya. Pengertian an-na'i yang ada dalam hadis ini karena yanha anin na'i. An-na'i. Nah, pengertian an-na'i, para ulama menjelaskan bahwa an-na'i yang dilarang mencakup dua pengertian. Pertama, mengumumkan kematian dengan ratapan dan teriakan. Nah, itu dilarang. Jadi ini adalah praktik jahiliyah yang dilarang, di mana kematian seseorang diumumkan dengan suara keras diiringi tangisan histeris. Nah, itu terlarang. Menyebut-nyebut kebaikan mayit secara berlebihan, mempamerkan kemuliaan dan kebanggaan, atau perilaku lain yang menunjukkan ketidaksabaran dan penolakan terhadap takdir Allah. Padahal kematian adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, pasti akan terjadi, baik pejabat ataupun masyarakat melarat, baik orang kaya ataupun orang miskin, baik orang hebat, orang kuat, orang yang dianggap hina juga, pasti semuanya akan mati. Seharusnya ya menerima kepada takdir Allah. Apabila ada kematian, baik keluarga, saudara
ya terima dengan kesabaran, ungkapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan berteriak-teriak ya, jangan yahah meratapi mayit. Yang kedua, mengumumkan kematian dengan tujuan pamer atau kemegahan, bukan untuk memberitahukan kaum muslimin agar dapat melaksanakan hak-hak jenazah. Hak-hak jenazah itu yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Nah, kalau mengumumkannya dengan tujuan ya agar kaum muslimin tahu dan melaksanakan kewajiban orang yang hidup terhadap hak orang mayit yang tadi ya, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan, itu diperbolehkan. Jadi hadirin kesimpulannya ya. Jadi hadis ini melarang menyampaikan berita kematian seseorang jika untuk kebanggaan ya, karena ini adalah perbuatan kaum jahiliyah. Nah, jika bermaksud mengumpulkan sanak kerabat ahli khair ya, orang-orang yang baik agar ikut serta menyolatkan mayit dan handai tolan, diberitahu hukumnya boleh. Jadi la ba'sa ya'lam ar-rajul qurbatahu intaha. Selanjutnya satu lagi hadirin. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam na'a. Nah di sini juga ada na'a tadi, an-na'ya. Na'a artinya pernah Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita an-Najasyiyah, kematian Raja Najasyi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menginformasikan kepada para sahabat tentang kematian Raja Najasyi. Fil yaumi, pada hari alladzi yang mata meninggal Raja Najasyi pada hari tersebut. Wa kharaja, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bihim beserta para sahabat ilal musalla, menuju tempat salat. Fasopa, lalu Nabi berbaris ya, bihim dengan para sahabat. Wa kabaro, dan Nabi takbir alaihi dalam melaksanakan salat jenazah an-Najasyi, Raja Najasyi, arba'an, 4 kali takbir. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fihi, nah dalam saranya, fihi dilalatun ala anna ya ismun lil ilami bil mauti wa anahu li mujarradil ilami jaizun. Wa fihi dilalatun ala syariati sholatil janazati ala ghaibi. Jadi kesimpulan dari hadis ini, jadi hadis ini menerangkan satu, mengumumkan kematian seorang itu boleh ya, boleh. Yang dilarang tadi mengumumkan dengan berteriak-teriak histeris itu, dan juga dengan tujuan membanggakan mayit tersebut. Nah, kalau di hadis ini kesimpulannya satu, mengumumkan kematian seorang itu boleh, seperti Rasul mengumumkan para sahabat kepada para sahabat tentang kematian Raja Najasyi ya. Yang kedua dari hadis ini ya, boleh melakukan sholat atas mayit yang gaib. Nah, Raja Najasyi kan di daerah mana? Di negeri yang lain itu ya. Nah, Rasul mensolatkan Raja Najasyi. Jadi diperbolehkan kita melaksanakan sholat gaib. Misalkan yang matinya di Palestina ya, atau di Arab atau di Jakarta, kita tidak bisa ke sana. Nah, bisa di sini untuk melaksanakan sholat mayit. Namanya sholat mayit gaib karena mayitnya tidak hadir. Jadi ada sholat mayit hadir, ada sholat mayit gaib. Kalau mayitnya tidak ada di tempat kita, ya boleh. Di masjid-masjid biasanya sholat Jumat ya, soalnya pengumuman ya. Nyuhunkeun pang sholat jin gaib, bapak anu, tadi diperbolehkan. Yang ketiga dari hadis ini kesimpulannya, termasuk di antara mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat mengerti, dapat tahu berita tentang ya dari jarak jauh
Padahal dulu itu belum ada HP itu, tapi ada informasi bahwa Raja Najasyi telah meninggal. Itu salah satu bentuk mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan belum ada HP dulu mah. Kalau sekarang mah orang yang mati di negeri mana saja bisa langsung masuk informasi lewat HP, dibuka, oh ada kejadian di anu mati, ya faktor penyebabnya bencana gempa atau tsunami atau dibom misalkan itunya. Kalau dulu kan tidak ada HP gitu. Nah, tapi Rasul tahu bahwa Raja Najasyi telah meninggal itu. Maka Rasul menginformasikan kepada para sahabat ya untuk melakukan sholat gaib Raja Najasyi. Nah, itu hebatnya Rasul ya. Karena Rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Diberi keajaiban-keajaiban, di antaranya bisa mengetahui seseorang yang meninggal padahal jarak jauh. Bahkan dalam peristiwa Isra Mi'raj kan itu salah satu mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi, kejadian yang sangat luar biasa. Yang keempat, nah kesimpulan dari hadis ini adalah jumlah takbir dalam melaksanakan sholat jenazah dalam 4 kali takbir ya. Takbir pertama Allahu Akbar yang disertai dengan niat melaksanakan sholat jenazah. Setelah takbir pertama lalu langsung membaca surah Al-Fatihah ya. Tidak disunatkan membaca doa iftitah. Itu beda dengan sholat yang biasa selain sholat jenazah. Kalau selain sholat jenazah, setelah takbiratul ihram itu disunatkan membaca doa iftitah, baik dalam sholat fardu atau dalam sholat sunat ya. Tapi kalau sholat jenazah setelah takbiratul ihram langsung membaca surah Al-Fatihah. Nah setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, takbir yang kedua lalu membaca sholawat. Nah, setelah takbir kedua lalu takbir lagi yang ketiga mendoakan mayit ya. Kalau mayitnya laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Setelah takbir yang ketiga satu kali lagi takbir Allahu Akbar untuk mendoakan keluarga mayitnya. Di antaranya dengan doa Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladziina Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa gfir lana wa lahu tamihan Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Inti daripada salat jenazah itu mendoakan mayit itu agar dosanya diampuni, agar mayit itu mendapat rahmat dan kesejahteraan di alam barzahnya. Makanya diumumkan ya orang-orang yang soleh dipanggil itu agar mensolatkan jenazah. Diharapkan kalau yang mensolatkannya 40 minimal atau lebih, pastilah ada salah satunya yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dak dina nyolatkeun mayit teh sing rupanya itu jamaah nate gitu diusahakeun. Saya di Jedare mas di umum-umumnya mangga beli bade ngiringan salat mayit kalah ngarobrol di luar gitunya. Kalau semal marawat wae gitu. Padahal bae mawat itu perlu kita juga kalau setelah meninggal didoakan oleh orang lain itu orang lain. Makanya kalau ada yang meninggal gitu, tadi umumkan kita tahu ya diusahakan itu datang dan ikut melaksanakan salat jenazah karena diharapkan dari jamaah yang ikut salat jenazah ada doanya yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mayit tersebut diampuni dosanya, mendapat rahmat dari Allah di alam barzahnya, mendapat kesejahteraan, kenikmatan, kebahagiaan dan keselamatan dari azab alam barzah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tiasa dipahami banyak. Insyaallah. Jadi terlarang mah ngumumkeun bari historis gorowokan itu, bari ya meratapi mayit itu ya tidak diperbolehkan. Yang disampaikan barusan yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang salahnya dari kekeliruan dan kesalahan saya sendiri semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.